Alek ada WhatsApp. 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 Melu-melu. Wis ngono wae. Dan saya melawan juga Allah saya yang dulu. Allah, saya sholat, tapi saya tidak pernah melihat secara live kamu. Nah, buat apa saya sholat kalau saya tidak pernah melihatmu? Nah, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Nah, dua agama ini saya tantang. Nah, terima kasih Pastor Yusuf. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya background saya terlahir dari keluarga yang Muslim. Bapak saya Ahmadi Ibrahim, ibu saya Suratun. Saya dibesarkan, mungkin diazani sama bapak saya, dan saya diulang ngaji, bahkan guru ngaji saya masih hidup. Saya diajarkan mengaji, bahkan sholat pun saya tahu. Tapi bila saya diajarkan ngaji, saya ada 4 bersaudara, abang, kakak perempuan, kakak laki-laki, saya yang terakhir. Tapi yang saya terakhir ini, yang paling dibilang bahasa yang paling degil itu yang paling bandel. Di situ saya lulus SMP, cerita kisahnya. Lulus SMP ini, semenjak kecil teman-teman saya juga ada yang Kristen. Bila Merry Christmas, Natal itu, saya selalu pergi ikut ke gereja. Karena orang Kristen itu kalau tanggal 25 selalu dikasih coklat, dikasih goodie bag. Kalau dibilang bahasanya itu tuh sebuah bingkisan. Itulah membuat saya ikut kadang ke gereja walaupun saya dilarang. Setelah itu saya lulus SMP pada tahun 98. Saya masuk negeri Singapura sebagai TKW. Di situ bos saya kebetulan seorang Nasrani, yaitu bule, dipanggil bule. Saya selalu curi-curi salib dia, saya pakai. Curi salib dia saya pakai. Bila hari Minggu dia ke gereja, saya ikut ke gereja. Sedar mencari makanan free dulu, karena orang Kristen ini sebenarnya kayak enak, dikasih makan, dikasih minum. Dia orang Kristen ini enak, tidak saling mengomongkan satu sama lain. Itu yang membuat saya tertarik. Setelah dari 98, tahun 2005 saya pulang ke Indonesia. Sampai lupa saya dengan kampung halaman saya di situ sebenarnya udah dijamah sama Tuhan Yesus, tapi saya tidak menyadari. Pulang, kebetulan bapak saya itu seorang tokoh masyarakat yang pembangun panitia masjid, yang membangun masjid tidak jauh dari masjid rumah saya ini. Karena sebenarnya saya takut dengan bapak saya. Saya sering pakai salib, saya sembunyikan. Pulang pun saya bawa salib sebenarnya, tapi saya sembunyikan. Bila saya pulang ke Singapura, saya pakai kembali. Setelah itu, teman-teman saya tuh orang NTT, bilang orang Kupang itu kan banyak yang Kristen. Selalu ngajak saya ke gereja, pindah ke lain gereja, pindah ke lain gereja. Saya ikuti itu. Mungkin Tuhan itu menjamah saya secara pelan-pelan. Setelah itu, saya kenal lah. Jadi, orang nggak benar. Saya banyak dosa. Saya akui, saya penjual obat aborsi. Saya merekod menjadi agen TKW waktu di Singapura. Itu saya alami dengan sukses drastis. Saya alami dari sebelum ada online. Sekarang saya sudah mendirikan online sendiri. Dan puji Tuhan waktu itu saya mengklaim sebuah kesuksesan saya bisa beli mobil di Batam, beli rumah. Di situ saya makin dibilang melambung kesuksesan saya. Setelah itu
saya, maaf kata, saya memakai barang terlarang di situ yang dibilang narkoba. Bahkan saya menjualnya. Di situ terobosan itu sangat kuat. Pokoknya saya melakukan banyak dosa, mungkin yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Bahkan semua yang hamil-hamil itu membeli obat aborsi itu dari saya. Bahkan sampai 3 kali orang itu mengaborsi. Jadi sebenarnya itu yang dosa bukan dia, tapi saya. Tapi saya tidak hiraukan gimana. Dan pada tahun 2015 ini, saya lagi melambung-melambungnya antara saya jatuh cinta dengan suami yang kedua. Suami pertama itu saya dinikahkan juga muslim, mempunyai anak, sekarang udah umur 10 tahun. Nah, saya dinikahkan muslim itu saya macam tidak melakukan sholat, tidak mengikuti ajarannya, tapi saya asyik dengan dunia saya, cari duit, saya kasih duit dengan laki saya tidak peduli ibadah, itu tidak peduli macam sholatnya orang muslim, ya tidak peduli itu semua. Saya mengabaikan ini. Tapi saya asyik dengan orang Kristen tuh enak gitu loh. Mau ke gereja bajunya cantik-cantik, pakai seksi pun boleh. Sebenarnya maaf kata, pada yang kita masih kotor dan halangan atau datang bulan, kita pun berdoa karena Tuhan Yesus berfirman, banyak mengatakan anak-anak, Tuhan tidak melihat bersih kotornya tubuhmu, Tuhan itu melihat hatimu. Tuh. Kok kenapa orang macam datang bulan ini tidak boleh ibadah bagi keyakinan saya yang dulu, kok yang gini enak, asik gitu. Dulu saya tidak diperbolehkan makan bab 1, saya ikut-ikut kawan, oh ternyata enak. Ternyata jadi orang Kristen ini enak ya, apa-apa boleh, saya bilang gitu dalam hati. Lepas tahun 2015 saya diuji yang begitu dahsyatnya, bapak saya meninggal, dapat musibah bahwa dia ketimpa bangunan di bagian kepala, meninggal seketika. Pada waktu itu saya ada di Singapura, saya cuti 10 hari dalam vinir bapak saya yang menuju 4 hari. Saya pulang setelah bapak saya meninggal, saya ke kuburan. Saya tidak bisa baca surat Yasin, itu tidak bisa. Saya justru berpura-pura mengikuti bacaan itu. Kalau orang baca belakangnya saya ikuti, nggak tahu artinya, saya cuma nana ikutin aja, nggak masuk dalam hati saya. Setelah itu sebenarnya saya membawa salib pulang itu, di waktu bapak saya meninggal saya sembunyikan itu, sampai sekarang pun ada salib itu, aku sembunyikan di dalam dompet, tidak seorang pun tahu. Lepas itu 10 hari saya pergilah ke Singapura. Saya galau, saya macam terombang-ambing, bahwa keluarga saya itu menanyakan kabar saya itu hanya gimana kirimanmu, kapan kamu kirim, bukan menanyakan kamu sehat enggak. Itu membuat saya feeling lonely. Saya tidak punya bapak, dan saya pernah kehilangan anak angkat saya di tahun 2014 juga, yang saya ambil dari mantan TKW yang hamil dari Taiwan. Itu tahun 2014, dan tahun 2015 saya dapat musibah. Saya bilang, kenapa orang-orang yang saya sayang selalu kau ambil, Allah? Saya bilang gitu. Kenapa? Saya bilang, apa salah saya? Saya bilang gitu. Saya juga sholat tapi saya nggak fokus, nggak kusuk ibarat. Ya bagaimana kamu mau sholat bisa kusuk? Ya jelas tidak mungkin lah. Anda pemakan babi. Ya, Anda pelaku maksiat, pemakai narkoba, ya.
minum minuman keras, makan babi. Gimana mau khusyuk? Orang bisa sholat khusyuk itu jika tidak ada barang haram yang masuk ke dalam dirinya. Itu baru bisa khusyuk. Tapi untuk para pelaku maksiat yang nggak ada bisa khusyuk. Petunjuk Tuhan tidak ada lagi pada Anda. Yang datang petunjuk setan seperti yang Anda kisahkan berikut ini. Yuk kita lanjut. Lepas itu, minggu pertama ada seorang anak Kupang namanya Inamina. Ya, Kris, tapi saya dari dulu memang melambangkan nama saya itu Kristina. Saya mengaku pada semua orang bahwa sebenarnya saya masih Muslim, mengaku semua orang bahwa saya ini Kristen, bukan Muslim. Itu saya. Saya mau orang tahu saya itu Kristen, bukan Muslim. Itu saya sudah bertahun-tahun sebenarnya memakai nama Kristus. Lepas itu di gereja pertama teman saya menulis sebuah surat bahwa dia bapaknya habis meninggal. Saya didoakan dengan lagu yang saya ingat ketika itu ku sembah. Dalam ku sembah itu berlinanglah air mata saya dan sejuk hati saya. Aduh, saya bilang kok saya nangis ya? Saya bilang gitu sama inamnya. Sepertinya kayak datang seorang bapak itu mendekap saya. Lepas itu saya pulang. Pulangnya di malam yang kedua, tak salah malam itu adalah malam, kebetulan di malam Selasa juga, saya berdebat pada Allah saya. Saya bilang, Allah, aku sholat, aku ikut puasa, aku bilang, aku ikut sedekah, bilang gitu. Kenapa kau ambil semuanya milikku, bilang gitu. Dan saya menentang dua agama. Jika Tuhan Yesus yang disalib, bilang gitu, yang disalib aja tidak bisa menolong dirinya sendiri, katanya. Saya dulu juga menginanya, yang disalib aja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, masa dia bisa bangkit, bisa menyelamatkan umatnya. Nah, saya dulu di situ, dan saya melawan juga Allah saya yang dulu. Allah, saya sholat, tapi saya tidak pernah melihat secara live kamu. Nah, buat apa saya sholat kalau saya tidak pernah melihatmu? Nah, kamu tidak bisa menyelamatkanku. Nah, dua agama ini saya tantang. Jika aku melihat Allah hidup di dalam nyata depan mata saya, bukan mimpi, saya akan teruskan menjadi Muslim yang baik. Saya akan sholat dan tidak akan tinggalkan. Tapi tunjukkan jika kau Tuhan Yesus yang dibilang bisa hidup, bisa menyelamatkan orang, yang kamu bisa turun dari salib kamu, bisa menyelamatkan umatmu secara nyata ada di depan saya, tunjukkan. Pada malam itu rumah bos saya unduh seperti STV. Setelah saya mengucap itu semua, jendela itu saya buka separuh, dia kan kayak tutup berdua gini, saya buka separuh. Saya duduk sambil bersih lutut saya itu saya gini kan, saya gini diem noleh sana noleh sambil bimbang. Tiba-tiba di jam 2:30 malam itu, angin tuh kayak datang kayak sebuah dinginnya dingin seger banget, kayak di alam, macam alam-alam yang banyak pepohonan datang wus gitu kan. Saya bilang kenapa? Kayak mau hujan, tapi tidak hujan. Tiba-tiba saya menoleh sambil gini tuh, saya menoleh ke arah itu sebuah jendela. Saya menoleh di arah sebuah jendela itu, saya melihat, demi Tuhan Yesus, saya melihat bahwa roh Tuhan Yesus itu dia seperti manusia yang mengambang. Dia kayak, kalau kita manusia kan
pakai baju yang transparan itu kayak kelihatan daleman kita, tapi dia kayak sebuah angin, tapi tapi itu ada gitu loh. Dan kayak dia mengulurkan tangan tuh seperti ini sambil membawa sebuah selendang yang begitu putih bersih, dan malam itu dia memang memakai jubah yang sangat sangat bersih. Kayak dia itu tuh mengalunkan selendang itu, saya mau menjamah selendang itu, tapi dia menghilang. Dia menghilang selendang itu, bayangan tadi. Pas itu, apakah ini yang dinamakan roh Tuhan Yesus? Agak-agak mirip di dalam sebuah foto Tuhan Yesus itu, agak-agak mirip memang. Oh, mungkin ini Tuhan Yesus. Dan pada malam hari itu, Pastor Yakub itu, Pastor Yakub Surya, yang saya dikenalkan dalam minggunya itu ke gereja, saya telepon